Baik, sekarang akan kita bahas soal tes CPNS tahun 2026 ini. Soal-soal ini merupakan soal yang pernah muncul di tahun sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan bahas dari soal pertama. Diketahui A sama dengan 5 ditambah 27 dikurangi 21. B sama dengan 6 dikurangi 7 ditambah 38. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, nanti teman-teman untuk soal yang modelnya seperti ini, ya, menentukan hubungan antara A atau B, P atau Q, X atau Y nanti yang diketahuinya itu nanti teman-teman itu berbeda-beda ya. Tetapi yang penting teman-teman itu pelajari semua model di dalam X dan Y, A dan B atau P dan Q ya. Itu perlu dipelajari. Nah, untuk belajarnya teman-teman bisa cari referensi di mana saja. Kemudian kita juga punya referensi di www.maruma.com. Nanti bentuk soalnya itu atau bentuk latihan atau tryout-nya itu sama seperti di tes CPNS-nya nanti. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama di sini ya. Nah, di sini ada 5 ditambah 27 dikurangi 21. Langsung saja kita hitung. 5 ditambah 27 itu kan sama dengan 32. Kemudian 32 ini sudah kita hitung dikurangi dengan 21. Dikurangi 21 sama dengan 11. Oke. Kemudian 6 dikurangi 7. Nah, di sini negatifnya lebih besar berarti sama dengan negatif 1 ditambah dengan 38. Negatif 1 ditambah 38 sama dengan 37. Nah, maka dapat kita ketahui A sama dengan 11, B sama dengan 37. Nah, mana persamaan atau pertidaksamaan yang benar? Apakah A? 2A lebih besar dibandingkan dengan 3B. Oke, coba kita masukkan, kita substitusi A dengan B. 2A, A-nya kan 11 nih. Kemudian 3B, B-nya kan 37. Nah, jadi kita hitung seperti ini ya. Nah, maka 2 dikali 11 jelas 22. Kemudian 3 dikali 37 adalah 101 ya. 101. Oke, sorry. Bukan 101. 3 kali 2, 9. Jadi 111 ya. Sorry, ini 111. Nah, ini 111. Apakah 22 itu lebih besar dibandingkan dengan 111? Salah ya. Oke. Kemudian yang B sekarang. B. 4A. 4 dikali 11 berarti ya. Kemudian itu lebih kecil dibandingkan B. Nah, B-nya itu kan 37 nih teman-teman ya. 37. Nah, maka 44 itu lebih kecil dibandingkan 37. Benar atau salah? Salah. Kemudian yang C ya. C. Di sebelah kanan saja biar ada space. Yang C3A lebih kecil dibandingkan B. Q3 dikali 11, kemudian lebih kecil dibandingkan dengan B. B-nya adalah 37. Nah, apakah benar atau salah? Kita lihat. 3 dikali 11 adalah 33. Itu lebih kecil dibandingkan 37. Apakah benar? Benar ya. Jadi, jawaban C ini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lihat untuk jawaban D. Kita coba saja ya, biar terbiasa nanti ketika kita mengerjakan soalnya. 4 dikali 11 dinyatakan lebih kecil dibandingkan B. Oke, B-nya kan 37, sorry ya, 37. Nah, maka 44 lebih kecil dibandingkan 37. Benar atau salah? Salah. Jadi, yang D bukan jawaban yang benar. Kemudian yang E, 3A sama dengan 3B. Oke, apakah benar? Kita substitusi teman-teman. Jangan nanti langsung dijawab. Jawaban E yang benar, jangan ya. Kita substitusikan dulu. Oke, 3A adalah 3 dikali 11, kemudian 3B, 3 dikali 3, 7. Nah, tadi kita sudah hitung di sebelumnya bahwa ini 33, kemudian 3 dikali 37 sama dengan 111. Nah, jadi jawaban yang benar jelas adalah jawaban yang C. Jadi di sini kan hubungannya itu tidak sama. Seharusnya 3B lebih besar dibandingkan 3A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2/5 dikurangi 1/2 dibagi dengan 4, 11/22. Baik, langsung saja kita gaskan teman-teman untuk menghitungnya. Oke, untuk soal seperti ini kita ubah dulu semuanya ya. Kita ubah atau konversi menjadi pecahan biasa dulu semuanya agar nanti ketika kita menghitung lebih mudah teman-teman.
Nah, kalau 2/5 kan sudah menjadi pecahan biasa nih, sudah pecahan biasa, jadi kita tulis ulang saja 2/5. Kita kurangi dengan 1/2. Nah, 1/2 ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 1 menjadi 3. Nah, jadinya adalah 3/2. Kemudian kita bagi dengan 4/11/22. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita kalikan nih 22 dikali 4 sama dengan 88. 88 ditambah 11 menjadi 99. Nah, per 22-nya kita tulis ulang per 22. Nah, berikutnya, oke, karena di sini ada tanda bagi, itu kita ubah dulu menjadi tanda kali. 2/5 kita kurangi dengan 3/2 dikali. Nah, kalau tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, nah pecahan di belakang ini kita ubah posisinya. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kita balik saja menjadi 22/99. Mana yang kita dahulukan, perkalian atau pengurangan? Tentu yang kita dahulukan adalah perkalian terlebih dahulu, yaitu 3/2 dikali 22/99 ya. Kita hitung saja sekarang. Nah, biar lebih mudah kita hitung, ini kita bagi dulu atau kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3, maka ini jadi 1, ini menjadi 33. Dari mana asalnya 1? Dari mana asalnya 33? Nah, 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, kemudian 99 dibagi 3 sama dengan 33. Berikutnya, yang ini juga bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, ini menjadi 1, kemudian ini 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, jadi ini saja yang kita kalikan. 1 kali 11, 1 kali 33. Nah, 2/5 kita tulis ulang. 1 kali 11 adalah 11. 1 kali 33 adalah 33. Nah, untuk menghitung pengurangan, teman-teman, wajib hukumnya kita untuk menyamakan penyebutnya. Di dalam menyamakan penyebut kita bisa menggunakan KPK, juga bisa kita kalikan saja langsung penyebut dengan penyebut nih. 5 dikali 33 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 165. Nah, kemudian berikutnya 5 dikali berapa sama dengan 165? Tentu adalah 5 dikali 33. Nah, maka menjadi, sekarang kita kalikan 2 dengan 33 menjadi 66. Kita kurangi dengan 11 dikali 5 menjadi 55. Oke, jadi sisanya adalah 11/165. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, teman-teman. Dengan cara bagaimana? Tentu kita bagi dengan bilangan yang sama. 11 dibagi 11 sama dengan 1. Apakah 165 bisa dibagi dengan 11? Bisa, teman-teman. 165 dibagi dengan 11 sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya adalah 1/15, yaitu yang E. Mudah kan? Oke, kalau mudah, teman-teman, intinya soal-soal yang mudah itu jangan diremehkan, tetap berlatih. Sehingga itu nanti akan melatih ketelitian kita di dalam menjawab soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih pecahan dulu yang kita hitung di sini. 1/3 ditambah 0,75 dikurangi 4/6. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke. 1/3 itu kita tulis ulang karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Ditambah dengan 0,75. 0,75 itu sering kita hitung ini 3/7 ya. Sorry, bukan 3/7, 3/4. Ya, 3/4. Kemudian kita kurangi dengan 4/6. Nah, kalau ada 3, oke, misalkan di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada 3 penyebut nih, teman-teman. Bisa teman-teman langsung satukan ya penyebutnya. Nah, kalau seperti ini yang teman-teman cari itu adalah KPK-nya. KPK dari 3, 4, dan 6. Berapa KPK dari 3, 4, dan 6? Yaitu 12. Nah, maka semuanya per 12. Oke? Nah, sekarang 3 dikali berapa sama dengan 12? Yaitu 3 dikali 4. Maka 1 ini kita kalikan dengan 4.
Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 4, pembilang juga kita kalikan dengan 4. Nah, 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah dengan 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Nah, maka 3 ini kita kalikan dengan 3 juga. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kurangi dengan 6 kali berapa? Sama dengan 2. Sorry, 6 kali berapa sama dengan 12? Yaitu 6 kali 2. Berarti pembilangnya kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 adalah 8. Oke, nice, good. Sekarang kita langsung saja hitung 4 ditambah 9 sama dengan berapa? 4 tambah 9 sama dengan 13. Kita kurangi 8 per 12. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Maka 5 per 12. Jawaban yang tepat adalah 5 per 12, yaitu jawaban yang B. Intinya latihan, teman-teman ya. Kalau tidak latihan ya kita keteteran nih. Jangan sampai nanti teman-teman tidak latihan. Itu saja kuncinya, latihan, latihan, dan latihan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Paket belajar di marumat.com itu mulai dari Rp30.000. Kemudian ada paket Rp50.000, ada paket Rp100.000. Nah, di ketiga paket ini teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang sama, materi yang sama. Di antaranya yang dapat teman-teman dapatkan adalah dapat mengerjakan latihan soal plus update soal terbaru berbasis CAT. Nanti juga ada pembahasan serta kunci jawaban. Dapat mengikuti 34 tryout untuk sementara 34 ya. Kemudian update soal terbaru, tryout berbasis CAT dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Nanti juga teman-teman akan dapat modul belajarnya. Oke. Nah, untuk paket yang 150 dengan Rp200.000 itu teman-teman akan mendapatkan bimbel TIU TWK TKP tatap muka melalui Zoom dan rekaman bimbel. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang sama. Ada latihan soal, ada tryout, dan juga ada modul belajarnya. Untuk masa aktifnya ada yang 12 bulan dan ada yang 24 bulan. Nah, cara gabungnya bagaimana teman-teman? Silahkan teman-teman nanti di deskripsi juga kita akan sediakan link untuk mendaftarnya. Atau teman-teman bisa mengunjungi marumat.com di Google Chrome ya. Jika Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam selama 120 menit, berapa kecepatan yang dibutuhkan sampai dalam 90 menit? Nah, artinya teman-teman, berapa kecepatan yang akan digunakan oleh Adi untuk sampai di tempat tujuan dalam waktu 90 menit. Nah, kita perhatikan ya. Kita tulis dulu ya biar teman-teman mudah memahami. Di sini kecepatan, kemudian di sini waktu tempuhnya. Oke, waktu tempuhnya. Nah, Adi di sini menggunakan 30 km per jam untuk kecepatannya, maka waktu tempuhnya adalah 120 menit. Nah, kemudian ketika Adi sampai di suatu tujuan itu dengan waktu 90 menit, maka kecepatan yang digunakan adalah berapa? Nah, maka di sini kita tulis A ya. Nah, ini kita tulis sama dengan dulu. Sekarang kita logikakan dulu teman-teman. Kita logikakan. Oke. Di sini kecepatannya itu 30. Kecepatannya adalah 30. Kemudian waktunya itu lebih lama. Waktu tempuhnya itu semakin lama. Nah, kalau kecepatannya lambat, maka otomatis waktu untuk sampainya itu semakin lama, yaitu 120 menit. Nah, kemudian kalau dia datangnya lebih cepat, yaitu selama 90 menit untuk waktunya itu lebih cepat ya, yaitu 90 menit. Nah, maka kecepatan yang digunakan pasti nanti lebih tinggi. Nah, berarti di sini logikanya adalah logika satunya naik, satunya turun. Nah, kiri misalkan di sini A naik, berarti yang di waktunya itu turun. Nah, maka ini logika perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai maka itu kita kali lurus. Nah, kali lurus artinya adalah kita kalikan A dikali dengan 90, kemudian
30 kita kalikan dengan 120. Nah, biar lebih cepat kita menghitung, biar lebih hemat untuk menghitungnya teman-teman, jadi kita sederhanakan nih ruas kiri dan ruas kanan. Apakah ada yang bisa disederhanakan kiri dan kanan? Ada, yaitu 90 dengan 30 sama-sama bisa dibagi dengan 30. 90 dibagi 30 sama dengan 3. 30 dibagi 3, 30 dibagi 30 sama dengan 1. Nah, perhatikan lagi nih, apakah di ruas kiri dan ruas kanan itu apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 3 dengan 120. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Kemudian 120 dibagi 3 sama dengan 40. Oke. Kita hitung saja sekarang. A dikali 1 sama dengan A. 1 dikali 40 sama dengan 40. Nah, maka kecepatan yang harus digunakan oleh Adi biar dia lebih cepat sampainya di tujuan, yaitu selama 90 menit, maka dia harus kecepatan yang dibutuhkan yaitu 40 km per jam. Ingat, yang ditanyakan adalah yang dibutuhkan, yaitu 40 km per jam. Nah, kalau nanti menambah kecepatan, misalkan pertanyaannya baru nanti 10 km per jam. Dari mana asal 10? Yaitu 40 dikurangi 30. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, karena yang ditanyakan yaitu yang dibutuhkan, bukan tambahan kecepatan. Oke, mudah ya? Lanjut ke soal berikutnya, soal deret nih. Soal deret itu pasti muncul teman-teman, di setiap orang itu pasti dapat soal deret, wajib hukumnya. Soal deret ini muncul di setiap peserta CPNS. Oleh sebab itu teman-teman wajib hukumnya untuk try out, latihan-latihan di dalam menghadapi tes CPNS ini. Oke, kita lanjut ke soal yang ini. 6, 13, 27, 55, 111, 223, 447, 895, titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai titik-titik di sini. Kita misalkan saja dengan X ya, biar nanti mudah kita tentukan, teman-teman ya. Nah, oke. Untuk memudahkan atau lebih terlihat pembahasan kita, saya akan tuliskan kembali deretnya di sini. Nanti kita lihat untuk polanya. 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8, 9, 5. Kemudian X ya, atau titik-titiknya. Nah, kita perhatikan 6 ke 13. Oke, sekarang kita main logika berpikir teman-teman. Analisis, kemampuan analisis terutama di soal deret ini. 6 ke 13, kalau dikali 2, perlu ditambah 1 nih. Kalau kita jumlahkan dengan 7, nanti misalkan kita gunakan pola tambah 7, 13 ke 27 ditambah 7 kan tidak mungkin. Nah, maka oleh sebab itu coba saja nih kita gunakan pola dikali 2 ditambah 1. Oke, 6 kali 2 sama dengan 12, sorry. Oke, ditambah dengan 1. 12 tambah 1 sama dengan 13. Oke, benar. Baik, lanjutkan. 13 dikali 2 sama dengan 26. Kita tambahkan 1, coba. Tambahkan 1 menjadi 27. Nah, benar nih. Lanjutkan ke 55 nih. Nah, kalau misalkan ketiga polanya ini pasti menggunakan hal seperti ini, langsung saja. Nanti yang di sini kita gunakan pola yang sama. Nah, coba 27 dikali dengan 2. 2 kali 7, 14. Kita simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1 menjadi 5. Menjadi 54. Kita tambahkan 1 menjadi 55. Nah, dapat kita pastikan polanya menggunakan kali 2 ditambah 1 nih. Nah, jadi 895 itu kita kali 2 dulu. Oke, kita kali 2. Kali 2 sama dengan berapa? 2 kali 5 sama dengan 10. Kita tambahkan, simpan 1 ya. Kita simpan 1 di atas 9. 2 kali 9 adalah 18. Ditambah 1 menjadi 19. Kita simpan satunya. 2 kali 8 adalah 16. Tambah 1 menjadi 17. Nah, di sini
895 dikali 2 sama dengan 1790. Nah, kemudian kita tambahkan 1 ya. Kita gunakan pola yang sama yang ada di sini. 1790 ditambah 1 pasti menjadi berapa, teman-teman? 1791. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Intinya kebiasaan ya, kebiasaan untuk hitung deret. Oke. Untuk soal berikut ini kita perhatikan ya, ada 6, 20, 10, 12, 20, 18, 18, titik-titik, titik-titik. Nah, titik-titik ini biar lebih mudah teman-teman nanti misalkan dengan X dan Y ya, boleh menggunakan X dan Y. Biar nanti tidak ketukar nih posisinya. Nah, berapakah jawabannya? Pola apa yang berlaku di soal ini? Nah, silakan teman-teman kunjungi www.marumat.com, kemudian teman-teman langsung saja daftar di sana atau di link deskripsi nanti kami sediakan untuk pendaftarannya agar teman-teman bisa mengerjakan soal tryout di marumat.com. Misalkan soal seperti ini, nanti teman-teman bisa akses di website kami. Di website kami nanti ada kunci jawabannya ya. Kemudian ada pembahasan soalnya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar, silahkan kunjungi marumat.com. Paket belajarnya mulai dari Rp30.000 saja, teman-teman ya. Tidak mahal ya, tidak mahal di sini. Oke, kita lihat untuk paket membershipnya itu mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp200.000. Sesuaikan dengan kesiapan teman-teman saja untuk belajar ya, mempelajari soal-soal ini. Nah, kalau polanya seperti ini teman-teman, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang sama. Nah, itu berarti perlu analisis yang lebih dalam lagi. Nah, silahkan teman-teman bisa jawab soal yang ini di kolom komentar, nanti di video berikutnya akan kita bahas.